Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Akbar CK. Dua orang pembenci sedang gibahi Wapres Gibran, Roy Suryo dan Refly Harun. Dua orang ini mengatakan Wapres Gibran sengaja membiarkan Pak Prabowo Subianto sendiri menghadapi situasi genting, seolah-olah Wapres Gibran tidak berbuat apa-apa sama sekali. Roy Suryo dan Refly Harun juga mengomentari pertemuan Wapres Gibran dengan perwakilan ojol yang datang ke Istana Wapres. Katanya, kok iya jaket ojol itu kinclong, sepatunya tidak mencerminkan sepatu ojol. Luar biasa dua pembenci ini ya. Nah, sebelum kita ke videonya, jangan lupa like dan share. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Kelihatan betul yang namanya Prabowo itu lonely, sendirian. Betul. Iya. Ketika ada rakyat seperti ini, ada kemarahan rakyat, demo di mana-mana, tak ada satupun kata orang Malaysia yang tampil ke muka untuk membersamai atau untuk meredam, berani muncul. Yang ada adalah pada kabur semua ya. Nah, tapi sebenarnya gini. Dan bahkan saya tambahkan, konon katanya bahkan Jokowi pun ikut kabur ke Medan. Ke Medan. Iya, dia ke Medan, saya dengar. Gibran ada di diem aja. Presiden tidak ikut dalam pertemuan dengan ketua-ketua partai dan ketua-ketua lembaga. Betul. Itu kan agak aneh. Ojlok sebagai calon ojol itu disebut taruna. Jadi Keren juga ini ya, konyol banget ini saya bongkar ya. Jadi para taruna, nah itu videonya udah beredar, jadi kan konyol. Memang ini yang benar-benar menjadi pertanyaan publik adalah tadi yang sudah disebut Mas Refly ya. Jadi artinya sepatunya sama sekali tidak mencerminkan itu adalah sepatu dari, mohon maaf ya dengan segala hormat saya pada teman-teman driver ojol ya. Itu nggak seperti itu karena mereka kan bekerja dari pagi sampai siang gitu ya. Ya sayang pagi sampai malam. Sayang banget gitu loh pakai sepatu kayak gitu. Kemudian jaketnya mana ada sempat ganti gitu ya. Karena jaket itu yang uniform yang dipakai setiap hari, ya mau nggak mau lusuh. Iya, coba kemudian mereka kumpul ketemu dengan jaket yang kinclong, pasti akan dikatakan anak baru nih, baru dididik jadi taruna ya gitu. Nah, inilah dua pembenci yang memiliki pikiran yang dangkal, dua provokator ini ya. Secara logika aja lah, kalau kita diundang pejabat, sudah pasti kita itu mempersiapkan diri pakai pakaian yang rapi, teman-teman ya. Apalagi menjumpai wakil presiden ojol yang kerjanya hampir 24 jam. Ingin menjumpai wakil presiden, sudah pasti mereka mempersiapkan diri. Karena apa? Karena di situ ada protokol. Jumpai wakil presiden itu nggak bisa langsung ujuk-ujuk, apalagi di Istana Wapres, pasti mempersiapkan diri. Nah, inilah dua pembenci ini memframing ya, seolah-olah itu didesain oleh wakil presiden. Otak para pembenci ini ya. Aduh. Dalam belakang waktu itu tugas di DPR. Di DPR Hari Jumat, hari Kamis Pak. Kamis malam di pom bensin Jompongan. Untuk pukulan batu nggak ada. Enggak, itu kena tanah di balik. Kalau mau molotov langsung dilempar. Masih mau. Ini kamu tetap mau. Bagus. Cowok gitu. Ya. Ini observasi berarti berapa hari lagi? 2 hari. Apalagi kepala tetap selain ini terus tangan seperti ya ada pukulan Lemparan juga lemparan batu semua. Nanti motornya yang ngurus saya. Udah nggak usah dipikirin yang ngurus saya. Motornya biasanya dipakai. Alhamdulillah. Pasangan saya ya. Oke. Nanti saya urus motornya ya. Ya.
Bapak yang sendiri? Oke, Bapak. 9? Kenapa ini? Lemparan batu, pukulan batu. Di sini sama belakang. Langsung kebakar semua. Buat pelindungnya apa waktu itu? Alsus Tembus. Langsung kebakar. nggak tembus ya. Ini yang belakang ada alsus. Kejadian di lemparan batu. Berdiri. Nih Wapres Gibran ya, temui ojol bagi-bagi sembako. Ini pasti nih sama pembenci digoreng, pencitraan. Wapres nggak lakuin apa-apa, katanya Wapres nggak ada kerjaan. Semua yang dilakukan Wapres Gibran itu salah di mata pembenci. Ini kenapa ya terlalu rapi gitu. Kenapa ya kok mukanya glowing gitu. Pandangan saya nih yang pernah dari desa menuju istana, ya ini pengalaman saya gitu. Saya dari desa di Kalimantan Timur diundang untuk bertemu dengan pimpinan gitu, pimpinan negeri ini. Saya itu mempersiapkan penampilan sedemikian rupa karena saya tahu gitu kalau di sekitar pimpinan itu, pemimpin negeri ini akan banyak kamera, sehingga saya pikir saya harus menyiapkan, saya harus rapi mungkin, meskipun saya nggak punya, saya harus menyiapkan. Ojol juga ya, mereka juga sama, pasti akan melakukan hal sedemikian rupa kalau dipanggil sama Pak Wapres gitu. Apalagi kalau ojol-ojolnya memang idola ke Pak Wapres gitu ya, mengidolakan, pasti udah pada saat diberitahu itu udah mempersiapkan diri biar penampilannya enak dilihat, bajunya bagus, masih baru, dicuci, disetrika, dikasih parfum, mungkin wanginya tercium jarak 1 kilometer kan gitu kan. Itu sih pandangan saya.